Apa yang terjadi sama Keksin? Kenapa kamu kelihatan lelah banget? Pagi ini juga nggak datang. Apa mabuk lagi? Nggak bisa bangun. Yazi, kamu bilang aja kalau aku buat kesalahan besar. Mian Tanseng, dia bakal ngapain aku ya? Dengan sifat Mian Tansheng. Kamu belum tahu ya? Bikin salah besar, sama aja kayak hukuman mati. Kali ini kenapa lagi? Habis. Yu Keksin, datang ke kantor saya. Kamu kira kamu siapa? Aku udah 2 tahun kerja di sini. 2 tahun. Aku suka kamu banget. Kamu gimana? Tegak? Dingin? Kamu nggak punya hati? Kamu bukan manusia. Masalah nggak pernah sendiri. Kayaknya aku benar-benar tamat. Yu Keksin, matamu itu ada di tumit ya. Sini kamu. Maaf, Bos Sheng. Mau tadi malam. Atau barusan. Aku terus ngerepotin Anda. Oke, maafmu aku terima. Masalah hari ini, aku anggap selesai. Hari ini. Hanya hari ini sudah lewat. Lalu kemarin, Soal kemarin, perlu dibahas baik-baik kan? sebenarnya nggak usah. Nggak perlu seserius itu, Pak Sheng. Kemarin aku cuma kebanyakan minum mabuk aja. Jangan dipikirin. Kamu jelas banget tahu apa yang kamu bilang ke aku tadi malam. Itu nggak bisa dibilang cuma mabuk, bener kan? Aku beneran nggak sengaja. Bisa tolong maafin aku kali ini? Yu Keksin, Iya. perasaanmu, aku udah tahu semua. Aku juga berterima kasih. 2 tahun ini kamu suka aku. Tapi, kata-kata makianmu ke aku nggak setuju. Makian? Kejam, dingin, nggak tulus, kayak binatang dingin. Aku tahu selama ini kerjaan, aku cukup ketat, bikin kamu salah paham. Tapi kerja dan perasaan harus dipisah. Dan lagi, kamu pun belum nunjukin suka ke aku. Jadi aku kira, ini bukan salahku. Tentu saja bukan salah Anda. Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya minum itu, bikin onar karena mabuk. Jadi biar adil, aku kasih kamu kesempatan ini buat ngejar aku. Dia bilang apa? Kasih aku kesempatan kejar dia. Gila. Yezi, kenapa dia gitu? Masih mabuk siang-siang. Jangan Keksin, panas. Panas banget. Mulutmu nggak apa-apa kan? Airnya panas banget. Jadi apa yang terjadi sih? Dia pakai trik busuk ya? Mau jahilin aku? Ayo mulai. PJ laporan, perkembangan proyek. Direktur Sheng, proyek ini sudah maju sampai 80%. Jangan lihat dia aja. Sebentar juga lewat. Tahan, Yukesin. Ngapain kamu? Cepet bangun, Sheng si wajah datar lagi liatin kamu. Semua sini, berhenti kerja dulu sebentar. Aku mau umumkan sesuatu. Ini dia, dari Ruishang. Wakil Presdir baru kita, Wakil Presdir Cheng Jaki. Ayo sambut. Selamat datang. Seneng banget bisa kerja bareng kalian. Nanti pasti butuh dukungan kalian semua. Mohon bantuannya. Keksin. Cepat kasih file ke Sheng si wajah datar. Katanya begitu ngantor harus dapat, jangan sampai telat ya. Tapi aku masih harus ke tempat lain. Aku pergi dulu. Yazi, kamu bikin aku celaka. Beri aku kesempatan untuk mendekatimu. Hei, kamu nggak apa-apa? Nggak perlu, aku baik-baik saja. Aku benar-benar nggak apa-apa. Dia sengaja menghindariku. Kenapa ya? Aku nggak akan makan dia kok. Yang aku pegang ini, pengumuman Shengxi ulang tahun 30 tahun. Shengxi 30 tahun, perencanaan acara perayaan, ke perusahaan kita, Ruishang. Grup Shengxi, bisa-bisanya serahkan perayaan 30 tahun acara penting begini, diberikan ke Ruishang. Susah banget ya. Pak Sheng, siapa yang tanggung jawab kali ini? Pak Sheng, saya mau coba. Yu Keksin, jangan macam-macam. Tugas ini terlalu berat. Pak Sheng,
Saya mau coba rencana ini. Yu Kexin, kamu udah yakin belum? Tugas ini nggak gampang loh. Ini rencana acara ulang tahun ke-30 dari grup Shengxi. Saya serahkan padamu. Tapi, 2 hari lagi seminar perdana dimulai. Baik, saya paham Pak Sheng. Tenang saja, saya kerjakan. Kita ketemu di ruang rapat lusa pagi. Ayo lanjut kerja. Ya. Kerja yang baik ya. Oke, terima kasih Pak Sheng. Yu Kexin, kamu gila ya? Tahu nggak yang kamu terima ini masalah besar? Waktunya mepet dan tugas berat. Tahu. Sudah kerja di sini lebih dari 2 tahun. Kalian semua sudah pegang beberapa proyek besar. Cuman aku yang nggak punya pengalaman. Aku paham maksudmu, Kexin. Tapi kalau gagal sekarang, kamu bisa dalam bahaya. Ini benar-benar taruhan. Nggak mungkin sial banget kan? Jangan dong. Kenapa ya? Ya nggak apa-apa kan? Masih bisa nyala nggak? Hang. Seminar penting. Ambil backup dulu. Laporan lisan masih mending daripada nggak ada. Semuanya ada di laptop. Nggak ada backup. Yu Kexin, apa maksudmu? Maaf banget. Ini salahku. Belum connect data baik rencana project belum siap. Maaf banget bener. Kalian tahu berapa banyak orang yang nunggu proyek ini? Kami sudah datang jauh-jauh, tapi kalian malah kayak gini. Udah cukup, udah nggak bisa dibahas. Ya, ini salah kami. Tolong kasih kami satu kesempatan lagi. Aku janji, besok pagi-pagi, proyeknya bakal selesai. Kalian juga tahu, dapat kesempatan ini nggak gampang juga buat kami. Kalian masih tahu, dapat kesempatan kayak gini susah ya, tapi tetap jadi beginian. Sudahlah, biarin aja. Maaf Pak Sheng, ini semua salah saya. Aku yang bikin masalah. Yu Kexin, kamu sudah kerja 2 tahun. 2 tahun ini kamu belajar apa? Bikin backup. Itu dasar banget. Perlu aku ajarin juga? Nggak perlu. Beneran semua salahku. Semuanya salahku. Minta maaf buat apa? Kesempatan cuma sekali. Udah kamu sia-siakan. Kamu anak umur 3 tahun ya? Jalan aja masih susah. Penampilanku hari ini parah banget. Bikin Anda kecewa. Aku beneran pengen benerin kesalahan kali ini. Ya aku juga tahu. Ke finalisasi rencana. Masih ada 2 hari. Ya aku bakal bikin ulang. Yu Kexin, orang-orang tadi yang bertanggung jawab bilang kamu juga dengar kan? Kamu udah kehilangan kesempatan ini. Mereka nggak bakal kasih kesempatan lagi. Aku tahu. Tapi seandainya masih ada 1% kemungkinan. Aku mau coba lagi. Kasih aku satu lagi kesempatan Pak Sheng. Oke, coba aja. Halo Pak. Saya dari Ruishang. Saya Yu Kexin yang tangani rencana ini. Masih ingat saya nggak? Saya udah hapus Ruishang. Kamu nunggu sehari, sama sekali nggak guna. Aku tahu. Tapi aku juga nggak mau minta Anda pikir lagi. Ini rencana saya. Silakan lihat dulu. Walau tidak dipakai, cukup lihat saja. Pak Sheng, kenapa Anda di sini? Pekerjaan saya baru selesai. Saya juga sama. Saya pulang dulu. Yu Kexin, hari ini kerja keras ya. Apapun hasilnya, kamu sudah usaha. Jadi, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Sheng. Maaf saya merepotkan. Dan justru saya yang bikin Ruishang kalah kesempatan ini. Kalau begitu, saya pulang dulu. Pak Sheng, Anda mencari saya? Baru saja saya dapat telepon dari penanggung jawab Shengxi Group. Mereka bilang Shengxi Group rencana ulang tahun ke-30 mereka. Mereka putuskan. Pakai rencanamu. Serius? Saya benar-benar berhasil. Waktu lalu, Shengxi Group rencana ulang tahun ke-30 mereka diberikan ke Yu Kexin. Meski ada kendala. Tapi pagi ini, saya dapat telepon dari Shengxi Group, penanggung jawabnya. Rencana Yu Kexin sudah resmi disetujui.
Wah, Keksin keren banget. Kamu berhasil. Pertama, kita beri Yu Kexin tepuk tangan paling meriah karena dia juga buat Ruishang dapat kesempatan ini. Ayo, Terima kasih semua. bonus untuk proposal ini sudah diberikan. Itu nanti kamu ambil di bagian keuangan. Bos Cheng. Berapa bonus Yu Kexin? Coba bilang biar kami iri dikit. 1 juta. Pantas saja Shengxi hebat. 1 juta, Keksin kamu kaya nih. 1 juta. Bos Cheng, Anda sibuk? Ada yang mau saya omongin? Belum terlalu sibuk, ada apa? Katakan saja. Malam ini ada rencana? Belum ada. Kenapa ya? Oh, saya mau traktir Anda makan. Karena besok saya sudah harus urus proyek Shangxi Group. Baik sebelum maupun kali ini, saya memang bikin banyak repot buat Anda. Dan bonus kali ini juga nggak lepas dari bantuan Anda. Jadi saya mau traktir makan malam. Si sial itu akhirnya ngeh. Akhirnya mau deketin aku. Kasih aja dia kesempatan. Oke? Ayo makan bareng. Gimana suasana di sini? Aku sering kesini sendiri. Siap, Bro Cuan. Memang bagus sih. Kali ini aku duluan tos kamu. Makasih bantu buat semua bantuannya. Aku habisin duluan, kamu santai aja. Yu Kexin, Iya. aku angkat telepon dulu. Oke, silakan dulu. Minuman ini enak juga. Ayo, 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 ayo. Kita minum bareng. Minum yuk. Ngasih makan ikan ya. Yu Kexin mana? Segelas besar ini dia habisin semuanya. Yu Kexin, lagi apa sih? Cepet lihat deh. Ini teman baruku hari ini. Kenalan baru. Mian Tanseng. Namanya Mian Tanseng. Maaf ya semuanya. Temanku kebanyakan minum. Mian Tanseng. Yu Kexin, besok kamu bakal mampus di tanganku. Yu Kexin, kamu bener-bener tamat? Mas ganteng. Kamu cakep banget. Kamu beneran cakep. Yu Kexin, jangan buat aku marah. Kamu sendiri malah ketiduran, oke? Tunggu besok pagi. Lihat aja nanti bakal aku apain. Pak, bajunya gadis itu sudah diganti. Sekarang dia tidur nyenyak. Terima kasih Bu Liu. Maaf sudah manggil malam-malam. Saya suruh sopir nunggu di luar. Nanti sopir antar pulang. Baik, Pak. Terima kasih. Baru pertama kali lihat Bapak bawa gadis pulang. Kelihatannya dia imut juga. Usia Bapak juga tak muda lagi. Kalau cocok, jalani saja. Oke, saya mengerti Bu Liu. Saya pamit dulu. Ini di mana? Tunggu. Apa yang tergambar di otakku? Aku peluk lehernya. Sebutin dia wajah kaku Sheng. Tarik pipinya juga. Selesai sudah. Mati aku, mati aku, mati aku. Tunggu. Aku cium dia paksa. Buka bajunya juga. Ah, kenapa aku nggak inget apa-apa? Beneran nggak inget. Bajuku juga udah diganti. Ah, aku tidur sama bosku. Mau kemana? Pagi Pak Sheng. Sini. Saya udah ganggu semalaman. Saya permisi dulu. Aku suruh kamu ke sini. Nggak apa-apa Yu Kexin. Pura-pura lupa aja. Yang penting bisa lolos. Tadi malam minum kebanyakan. Mungkin nggak inget apa-apa. Harusnya aku nggak nyusahin kamu. Makasih udah nampung aku. Makasih. Aku lupa. Gitu ya. Biar aku bantu kamu ingat. Yu Kexin. Masalahnya ada di mulut kamu itu.
Yang ngambil untung dari aku, ngomongin aku jelek, ngeremehin aku, semua gara-gara mulut kamu. Kamu bilang deh, aku harus gimana sama mulut ini? Maaf banget. Kamu juga tahu, aku minum dikit. Kalau mabuk suka ribut. Kalau sadar gimana? Waktu sadar, pernah pengen cium aku nggak? Apa? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Yukeksin, kamu kabur lagi. Nggak apa-apa. Pas kerja nanti, lihat aja gimana kamu hadapin aku. Pak Sheng, pagi. Pagi, dia hari ini kelihatan beda banget. Apa karena terlalu normal? Iya juga. Biasanya dia kayak nggak normal. Cukup lucu juga. Pantesan tadi di luar langsung nyapa. Ternyata kamar juga udah dibersihin. Udah siapin sarapan juga. Hari ini keren. Sisial kecil. Yezi, ayo makan bareng. Hari ini capek ya. Nggak perlu bersihin lagi mulai sekarang. Lagi pula. Sarapan lumayan. Baik, saya ngerti Pak Sheng. Saya nggak ambil pusing soal hari itu. Kamu juga santai aja. Lain kali minum lebih sedikit ya. Baik, maaf merepotkan Anda. Pak Sheng, semoga tidur nyenyak. Sampai besok. Hey. Kalian lihat belum grup planning kita? Apa sih? Udah lihat. Katanya malam ini kita makan bareng lagi. Aduh, ya ampun. Iya, bener banget. Bakal keluar duit banyak lagi. Bener. Departemen lain tuh bosnya ikut acara. Terus bayarin. Sheng si muka datar. Nggak mungkin banget deh. Iya sih. Sheng nggak pernah mau ikut acara kantor apapun juga. Kayaknya dia tuh susah dideketin. Keksin. Hah? Sebetulnya, aku rasa dia agak kasihan juga. Nggak ada di antara kalian yang mau undang dia coba. Muka dia nggak enak begitu. Siapa juga berani undang. Gimana kalau aku coba aja? Malam ini divisi planning kita makan bareng. Mau undang kamu gabung? Terus kamu gimana? Kamu mau aku pergi? Tentu saja. Tentu aku ingin kamu ikut. Oke, aku pergi. Hal dengar-dengar kalian panggil dia si muka datar Sheng. Kenapa dia belum datang? Keksin, mau taruhan enggak? Taruhan apa? Taruhan si muka datar Sheng nggak datang. Kalau dia datang gimana? Aku kasih 1.000 ke kamu. Kalau dia nggak datang, kamu kasih 1.000 ke aku. Oke, taruhan. Dia pasti datang. Dia sudah janji sama aku. Maaf semuanya. Tadi di jalan ada urusan, jadi telat datang. Kexin, kamu menang. Sheng datang, dia datang. Muka datar, aku sudah tahu kamu pasti datang. Kamu pasti datang. Dia mau ngapain dia? Masa dia mau cium aku di sini? Maaf Pak Sheng, aku tahu aku salah banget. Tolong maafkan aku. Kalau nggak mau maafin juga nggak apa. Tapi jangan sampai bikin badan jadi sakit. Aku pasti bakal jaga tingkah laku. Jadi orangnya nggak ada di sana. Kamu minta maaf ke siapa? Maaf Pak Sheng. Aku tahu Ceng ngomong apapun percuma. Tapi mulai sekarang aku pasti akan balas budi sama kamu seumur hidupku. Hei Kexin, ngomong-ngomong. Mereka berdua ternyata cocok juga ya. Dari kecil sudah kenal juga. Sheng ekspresi datar ketemu wakil GM Cheng. Nggak datar juga kan? Juga bisa senyum kok. Menurutku biasa aja sih. Jangan gosip. Udah. Maaf. Aku nggak lihat kamu. Kexin, kamu nggak apa-apa. Maaf, kamu baik-baik aja kan? Nggak apa, aku juga nggak sadar tadi. Maaf banget. GPP nggak salahin. Aduh, besar banget melepuhnya. Nggak bisa. Ayo cepat obati dulu. Jaki, tolong cek dulu. Aku keluar sebentar. Bos Sheng. Sisial kecil. Aku heran deh. Kok tiap hari jatuh sih? Sakit nggak? Aku terlalu keras ya? Nggak apa-apa. Udah nggak sakit kok. Keksin.
Kamu benci aku nggak? Menurutmu? Aku orang kayak gimana? Kamu, baik, bukan. Jangan dengerin aku ngomong aneh. Sebenarnya, Kok Xiao Chuan bisa suka sama Yu Kexin itu sih? Biasa aja mukanya. Skill kerja juga biasa. Hah? Aku mau lihat deh. Apa kelebihannya? Wakil GM Cheng, Anda cari saya? Begini. Aku juga baru mulai di sini. Jadi aku mau kasih proyek pertamaku buat kamu kerjain. Ayo. Ini semua adalah data. Kamu bawa pulang dulu buat dilihat. Kalau ada masalah, tanya aku lagi. Kenapa? Ada masalah? Enggak. Cuma rasanya proyek ini kayaknya nggak gampang. Tapi Pak Cheng, tenang aja, pasti akan aku selesaikan. Oke, serahkan ke aku lusa pagi. Lusa pagi? Proyek ini lusa pagi nggak terlalu mepet ya? Bisa tambah 1 hari? Yu Kexin, hari ini hari pertama kamu kerja ya. Waktu dari klien bisa kita ubah seenaknya. Perusahaan masih mau jalan nggak? Aku kasih kamu proyek ini buat kamu cari solusi, bukan? Buat nambah masalah jadi masalah baru. Itu. Baik Pak Cheng, aku lanjut kerjain proposalnya dulu. Gimana, Kexin? Draft awal, Pak Cheng masih belum puas ya? Kamu udah revisi berkali-kali. Ya, waktunya mepet banget. Materinya belum pernah dipegang juga. Gimana dong? Aku takut gagal. Biar aku bantu cek juga. Materi ini aku aja cuma pernah kerjain sekali. Dia memang menyulitkan kamu. Jangan panik ya. Saya sudah ubah sesuai pertanyaan Anda hari ini. Sudah saya edit sedikit. Silakan cek. Ini draft yang sudah kamu revisi. Konsepnya sudah diubah seperti yang saya bilang. Ubah arah besar. Semua sudah kamu rombak. Permintaan dasar klien ini utama klien. Ada apa sama kamu? Hah? Bawa kembali dan revisi lagi. Keksin. Lembur malam-malam ya. Wakil Cheng kasih project. Besok pagi harus saya serahkan. Jadi agak buru-buru. Hari ini harus selesai. Harus selesai hari ini. Wah, Pak Sheng datang kemari. Kenapa tiba-tiba ke sini? Nggak ada apa-apa. Dengar-dengar, kamu dapat proyek baru. Proyek ke Keksin Planning. Cepat juga kabarnya. Proyeknya memang agak mendadak. Walau memang agak sulit. Tapi kalau berhasil, manfaatnya lebih banyak dari ruginya. Dan saya lihat. Keksin Planning. Kurang pengalaman. Saya juga. Mau dia banyak belajar biar dia makin terasa. Begitu ya. Walau pengalaman Keksin kurang. Tapi menurut saya, kemampuannya lumayan. Cukup bagus kok. Bagus? Sudah 2 tahun kerja di sini. Progresnya pelan banget. Perkembangannya lambat ya. Pak Cheng, ini draft finalnya. Coba Anda cek lagi. Kalau nggak ada masalah, saya pergi atur seminar ya. Iya. Gitu aja. Oke. Keksin. 2 hari ini soal kerjaan. Saya agak keras ngomong ke kamu. Jangan diambil hati ya. Tapi perkembanganmu memang agak lambat. Harus lebih semangat. Siap Pak Cheng, saya pulang dulu. Halo. Halo Pak Cheng. Saya Yu Kexin. Saya tahu itu kamu. Akhir pekan ini bisa saya traktir makan nggak? Kamu sudah sering bantu saya. Masa saya nggak balas apa-apa? Iya kan? Boleh. Ya. Tunggu kabar darimu. Oke Pak Cheng, selamat malam. Astaga, dia selalu seganteng ini ya. Kenapa selama ini nggak sadar gawat
Astaga, dia ganteng banget. You Kexin. Ngapain malah melamun? Enggak kok. Pak Sheng, Anda datang. Nunggu lama ya? Tadi macet. Saya juga baru sampai. Silakan masuk. Pak Sheng, lihat ini menu andalan di sini. Cukup terkenal. Ambil yang ini saja, restoran hotpot ini. Saya cukup sering ke sini. Sering ke sini ya. Ayo makan dulu. Ternyata memang cuma makan bareng. Apa kamu nggak suka ngobrol sama aku? Atau dia cuma suka makan aja? Bos Sheng, di bawah ada itu loh, jalan kaki yang terkenal. Kita udah kenyang. Mau jalan bareng nggak? Oke. Yuk jalan-jalan bareng. Jadi, gimana mulai ngomong ya? Seberapa suka sih dia sama aku? Tatapannya nggak pernah lepas dari aku. Aku ada sesuatu mau bilang ke kamu. Tapi gimana pun, aku harap kamu denger aku sampai habis. Dia kenapa ya? Jangan-jangan mau nyatain perasaan. Harus jawab apa nih? Langsung terima kayaknya buru-buru. Kalau aku tolak, dia bakal sedih kan? Oke, kamu bilang aja. Aku bakal dengerin. Sebenarnya waktu itu mabuk. Telepon kamu itu salah sambung. Karena waktu itu baru putus. Dan nama WeChat kamu mirip. Beda satu huruf sama mantanku. Aku salah lihat. Jadi malah bertingkah aneh. Maaf banget. Kamu bilang salah sambung telepon. Kenapa nggak bilang dari dulu sih, No? Aku kira itu beneran. Soalnya waktu itu mantan aku juga di kantor yang sama. Masa iya atasan tahu soal hubungan itu pacaran sama rekan kerja kan? You Kexin. Aku. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. You Kexin. Di kakimu ada jimat apa ya? Kemana-mana pun kok selalu jatuh. Nggak bisa lihat jalan yang bener apa. Aku bener-bener nggak paham. Udah segede gini. Kok masih kayak anak kecil? Nggak apa-apa, makasih. Kakimu pulang kompres yang bener. Lain kali lihat jalan dong. Ngerti nggak? Ayo jalan. You Kexin. Masih aja nyalahin aku, You Kexin. Cepat banget nyari orang, nggak lambat kan? Jangan sok suci deh. Cendong, semua orang sama brengseknya kayak kamu. Dia cuma teman kerja. Oh iya bener. Mana mungkin dia suka cewek? Yang nggak punya apa-apa kayak kamu? Mulut brengsek ini bener-bener bau. Dulu You Kexin pasti buta. Baru mau sama dia. Aku itu ngejar You Kexin. Kexin kita dulu pasti lagi kena guna-guna. Makanya naksir barang kayak kamu gitu. Pak Sheng, ini semua koleksi baru musim ini. Semua keren kok. Aku ambil semuanya. Oke. Halo Yezi, kayaknya aku nggak ikut kali ini. Beli baju Pak Sheng kemarin, bajunya udah aku rusak. Terus aku muntahin bajunya juga. Itu baju kelihatan mahal banget. Dia orangnya pemaaf. Nggak marah sama aku. Nggak nuntut aku. Aku nggak bisa. Bermuka tebal, pura-pura nggak peduli. Aduh. Udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Halo, selamat siang. Halo Bu, Baju ini ada harganya? Berapa harganya? ini model terbaru kita. 799. 799. Kalau ini sama itu gimana? Ini plus kemeja dan jaket 999. 19 juta. Wah, mahal banget ya. Ya ampun, semahal itu. Itu sama kayak gaji sebulan saya. Nggak apa-apa, aku lihat-lihat dulu aja. Oke. Permisi. Kemeja sama jaket ini. Sekarang lagi diskon, 90%. Diskon. Iya betul, habis diskon jadi 19. Mau nggak? Bisa. Kalau gitu, tolong bungkusin satu set ini. You Kexin. Masih bisa ketemu kamu. Beliin cowok baju semahal ini. Jangan-jangan habis putus sama aku. Langsung nyari cowok lain buat disenengin ya.
Aku mau nyenengin siapa urusanmu apa? Kamu siapa sih? Emang kamu layak pakai baju bagus gini? Dia siapa? Kok kamu kenal orang norak gini? Dia mah nggak usah peduliin. Mantan yang lengket terus. Dulu tiap malam nangis, telepon aku. Tapi kamu bahkan nggak ada bandingannya, satu jari dia aja. Cendong, dulu aku buta sampai suka sama kamu. Sebulan lalu aku masih pacarmu. Oh, dia yang kamu selingkuhin itu kan? Cewek perebut cowok tukang selingkuh, cocok bener. Semoga cepet punya anak. Apa cendong, brengsek? You keksin kamu. Cendong, jangan sampai aku ketemu kamu lagi. Brengsek. Bukan gitu sayang, jangan dengerin dia. Ukurannya pas. Coba pakai biar dia lihat. Ada apa sih? Dia nggak peduli atau terlalu sibuk nggak sadar. Pak Sheng, aku nggak nganggur beneran kok. Beneran kerja keras. Apa? Aku nggak males-malesan kok. You keksin ke kantor saya. Pak Sheng, ada apa ya? Akhir-akhir ini aku nggak salah apa-apa. Nggak mungkin. Aku yakin aku nggak bikin masalah. Ini baju yang kamu kasih. Bajunya pas banget. Tapi, Bos Sheng senyum, selalu sekeren ini ya. Beneran keren banget. Yezik, menurutmu mukanya Sheng yang kaku itu ganteng nggak? Muka kaku Sheng itu juga nggak pernah dipakai baik-baik. Gimana aku bisa nilai? Harusnya nggak jelek juga sih. Tapi pas dia senyum, emang cakep sih. Keksin. Kita mau rapat bareng kamu, beberapa orang kantor makan bareng. Siapin diri. Aku nggak usah ikut deh, Bu Cheng. Mereka merasa proyek kamu oke. Sekalian pengen kenalan juga, aku juga ikut. Susah buat nolak. Aku kirim lokasi ke kamu. Cepetan ke sini ya. Pak Li, saya kenalin sebentar. Dia ini yang jadi penanggung jawab proyek ini. Yuk Keksin. Oh, kamu keksin ya? Rencananya bagus. Halo Pak Li, saya Yu Keksin. Ayo keksin, minum sekali. Ternyata kuat minum ya. Ayo, ayo. Satu gelas lagi. Aku, Buceng aja. Udah minum banyak nggak protes? Ayo, ayo minum. eh, Bos Sheng. Lama nggak ketemu. Pak Li, maaf banget. Di perusahaan kami, karyawannya agak muda, memang masih muda. Gini aja, biar saya yang minum sama Bapak. Oke, oke. Ayo, Pak Sheng memang asik. Saya habisin ya. saya temani minum lagi. Aku ingat kamu bisa minum kan? Kenapa di depan Pak Li malah nggak bisa minum? tugasku. Sudah selesai semuanya. Harus banget minum alkohol? Sosialisasi itu bagian kerja juga. Mereka itu klien utama. Kamu hari ini udah buat mereka kesal. 2 tahun kerja ini kamu belajar apa sih? Kalau kamu pikir minum adalah bagian dari kerja. Minum aja sendiri. Maaf, aku nggak mau ikut. Aku memang nggak bisa minum. Jadi kamu suruh Xiao Chuan beresin masalah kamu di dalam? Gitu. Biarin aku bawa bajunya. Jangan lagi masuk dan bikin malu. Nanti kerja sama proyek besar ya. Oke, siap-siap. Ayo, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Biar saya antar. Ya, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Hati-hati ya. Pak Li mana? Udah mabuk, pulang duluan. Oh, Yu Keksin mana? dia juga agak mabuk. Pakaiannya juga basah. Jadi dia pulang duluan. Xiao Chuan, baru saja Yu Keksin kamu juga lihat kondisinya. Bos Li itu klien besar kita. Kalau dia menyinggung Bos Li, orderan kita nanti gimana dong? Iya,
Udah. Mending tunggu dia keluar, baru bilang makasih. Siapa tahu bisa lihat dia lagi. Aku ngomong sama kamu, Aku dengar kok. bisa nggak berhenti main HP dulu? Oke, udah malam juga. Kamu capek hari ini. Gimana kalau kita pulang dulu? Kamu nggak tahu hari ini itu. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Aku lihat story WeChat-nya sekretaris Bosli, Xiao Zhao. Jadi aku kesini. Xiao Chuan, kamu tahu nggak kenapa aku pilih Rui Shang setelah pulang? Kamu pasti tahu, punya banyak pilihan yang lebih baik. Aku juga lumayan kaget. Tapi menurutku, itu urusanmu. Jadi aku nggak tanya. Karena aku mau kasih 10 tahun naksirku, sebuah akhir. Aku yakin kamu tahu, dari SMA, aku udah suka kamu. Jackie, apa maksudmu? Kamu suka aku selama 10 tahun. Yu Kexin, ngapain kamu gear sih? Jackie, kamu lagi apa sih? Anggap aja kamu mabuk hari ini. Kita cuma teman aja. Aku nggak percaya kamu nggak ada rasa ke aku. Aku cuma telat datang sedikit daripada Yu Kexin. Ceng Jackie, kamu bukan orang kayak gitu, bukan ya? Aku suka Yu Kexin karena aku suka dia sebagai orangnya. Nggak hubung waktu tempat situasi, sama sekali nggak ada. Udah ya, cukup hari ini. Kamu juga istirahatlah. Kelihatannya cinta 10 tahun. Akhirnya kesampaian. Pagi Xiao Chuan. Kenapa? Kayak lihat hantu aja. Udah, 2 hari ini aku juga udah baikan. Kita semua temen udah lama banget. Sekarang udah ngomong belak-belakan. Sekarang aku nggak usah nutup-nutupin lagi. Ceng Jackie, sebenarnya kamu mau ngomong apa? Aku nggak bakal gampang nyerah. 10 tahun bener-bener lama banget. Yu Kexin, kamu datang beberapa hari ini kenapa izin? Kexin, kenapa 2 hari ini nggak masuk? Chat nggak dibalas juga? Flu parah banget. Jadi nggak sempet lihat chat. Di kantor nggak ada masalah kan? Santai aja. Tapi kamu sendiri, kok masih kelihatan lesu? Belum sembuh total. Tapi ya udah nggak apa-apa. Bawa obatnya nggak? Minum obat yang benar ya. Kexin, bos yang kirim pesan ke aku. Katanya suruh kamu ke kantor atas temui dia sebentar. Tapi, kenapa dia kirim pesan ke aku? Nggak langsung cari kamu sih. Udah nggak apa-apa. Ada perlu apa, Bos Ceng? Kenapa nggak balas pesanku? Kenapa nggak angkat telepon? Kenapa cuekin aku? Kenapa aku harus balas pesanmu? Aku lagi sakit, nggak enak badan. Yu Kexin, kamu benci aku ya? Enggak kok. Kita cuma teman kan? Yu Kexin, aku nggak mau jadi temenmu. Tahu nggak? Beberapa hari ini kamu cuekin aku sedih banget, tahu nggak? Terus kenapa kamu gitu? Yu Kexin, soalnya aku suka kamu. Kamu bohong, kamu jelas sukanya sama wakil direktur Cheng. Siapa bilang? Nggak kok. Aku sama dia cuma teman. Hari itu aku lihat, kalian ciuman. Hari itu dia mabuk. Dia nggak sadar. Tunggu. Kamu lihat. Kenapa nggak lihat? Aku langsung jauhin dia. Terus aku tolak dia. Nggak lihat lanjutannya. Nggak kuat lihat. Jadi kabur. Dasar sialan kecil. Kenapa nggak kuat lihat? Karena Yu Kexin mau kabur lagi. Bos Sheng, menurutku, kamu ke aku, cuma iseng aja. Kenapa nggak pikir lagi? Yu Kexin, percaya aku. Bos Sheng, aku ini beneran cuma cewek biasa. Menurutku kita nggak cocok kan? Kexin, aku orangnya serius. Aku tahu jelas apa yang aku mau. Yang ku cari bukan partner bisnis. Aku cuma tulus suka kamu. Coba percaya aku ya. Oke, Bos Sheng. Jadi, hari ini pulang jangan dulu. Aku ada yang mau dibicarain. Oke, aku balik kerja dulu.
Jangan pergi. Peluk dulu sebentar. Keksin, udah lama nunggu ya? Tadi sempat ada kerjaan. Enggak, sambil nunggu kamu pas beresin kerjaan. Yuk, Bosheng, mau ngomong apa ke aku? Keksin, aku ini nggak pinter gombal. Aku juga nggak tahu mulai kapan. Aku jadi perhatian sama kamu. Lihat kamu, aku seneng. Nggak lihat kamu, aku kangen banget. 2 hari ini susah banget. Aku nggak mau nunggu lagi. Keksin, aku suka kamu. Kamu mau jadi pacarku nggak? Ya, aku mau. Oke, aku setuju. Wah, kalung ini keren banget. Kapan kamu siapin ini? Udah disiapin, udah lumayan lama. Pikir mau kasih di waktu yang pas buat kamu. Ternyata hari ini ya. Pak Sheng Chuan, mohon bimbingannya ke depan. Bu Yu Keksin, tolong bantu aku juga. Oke, siap. Nunggu aku ya. Tidurmu nyenyak semalam. Tidurku enak banget. Aku taruh sesuatu di mejamu. Nanti cek ya. Oke, cepat naik aja. Chat aja lewat HP. Dasar bego. Kapan kamu sadar aku lagi nggak seneng? Keksin, Ya, coba lihat ini deh. Kayaknya kamu pernah kerjain. oh ya. Yang waktu itu kan. Keksin, menurutmu kenapa Pak Sheng dan Bu Cheng akhir-akhir ini nggak ngobrol? Apa mereka berantem ya? Mereka emang cuma temenan. Masa tiap hari ngobrol sih? Tapi aku nggak ngerasa. Mereka cuma temenan loh. Mereka cocok banget. Aku nggak merasa gitu. Pak Sheng, duduk sini aja. Bu Cheng juga datang. Pak Sheng, dulu Bapak nggak pernah turun makan bareng kita. Setelah Bu Cheng datang, Bapak jadi sering turun loh. Oh, aku rasa makan bareng di sini juga asik. Wakil Direktur Cheng, kamu cantik dan hebat. Kok masih jomblo sih? Karena aku suka seseorang sudah lama. Jangan-jangan sama Bo Sheng. Kalian kan udah kenal lama. Kenapa nggak lanjut aja? Aku sudah punya pacar kok. Yezi, jangan comblangin sembarangan. Kalau Jaki, kita cuma temen. Kamu beneran udah punya pacar? Serius? Iya. Nanti tak kenalin deh. Yezik, pagi-pagi ngomongin apa sih? Kamu nggak lihat ya? Bo Sheng update story semalam. Gila, baru pacaran aja kayak jadi orang lain. Nggak tahu kapan dia nyolong foto. Tapi fotonya bagus banget. Bos Sheng benar-benar pandai menyimpan rahasia. Aku jadi penasaran pacarnya kayak apa ya. Iya bener.
Lihat dia suka banget. Pacarnya pasti hebat banget. Ternyata mereka sangat berharap pasangan bos Sheng sehebat itu. Sementara, nggak boleh mereka tahu. Keksin wakil direktur Cheng manggil kamu ke kantornya. Oke, Yu Keksin, kamu keren juga. Udahlah sadar diri aja. Jangan salahin aku kalau aku kasar. Wakil Direktur Cheng, dengar-dengar Anda cari saya? Grup Link lagi cari partner bisnis. Project ini buat kamu. Kamu yang urus. Wakil Direktur Cheng. Sesuai syaratnya, kita aja nggak memenuhi syarat daftar. Gimana bisa dapat proyeknya? Atau jangan-jangan Anda sengaja nyusahin saya? Memang sengaja. Emang sengaja. Kenapa? Aku nggak peduli kamu pakai cara apa. Aku cuma lihat hasil. Kalau gagal, kamu pindah ke bagian logistik. Kamu kira kemampuanmu layak berdiri di samping Xiao Chuan? Tentu saja. Bisa juga kamu tolak sekarang. Langsung aja ke bagian logistik. Tenang aja, aku pasti bisa. Kenapa Keksin mukamu kok pucat banget? Bagaimana dengan Yezi? Aku mungkin bakal pindah ke logistik. Apa katamu? Kenapa kamu harus ke logistik? Kamu juga nggak bikin kesalahan besar. Ayo cepat. Dari Chen Jaki. Target baruku dari dia. Kalau gagal, aku pindah ke logistik tanpa prestasi. Dia gila apa? Proposal ini, kita bahkan nggak memenuhi syarat buat submit. Gimana mau selesai? Keksin, kamu ada masalah sama dia ya? Waktu itu juga kayak gini. Kasih tugas yang bikin pusing kepala. Memang aku pernah debat sama dia. Tapi ya, mau gimana lagi? Dia atasan langsungku. Walau mau ngomong, juga nggak bisa gimana-gimana kan? Terus gimana sekarang? Di logistik nggak ada jaminan, bisa dipecat kapan aja. Aku benar-benar terlalu memandang tinggi Cheng Jaki. Nggak nyangka dia sekejam ini. Udahlah, aku coba usaha dulu. Siapa tahu masih ada peluang, ya kan? Sebenarnya project apa sih? Ke aku aja nggak dibilang, jangan-jangan Cheng Jaki ada ulah lagi. Yezi, project ini dari dulu cuma Yukeshin yang pegang sendiri ya? Iya Pak Sheng, Anda nggak tahu ya? Iya. Tugas dari wakil manajer Cheng, katanya kalau gagal, dia akan dipindah ke bagian logistik. Anda juga tahu, proyek ini memang nggak mungkin selesai. Tapi Keksin bilang, dia tetap mau coba. Perusahaan kita bahkan nggak punya izin penawaran. Ini bukan soal usaha aja. Cheng Jaki emang sengaja. Oke, soal aku kesini, jangan kasih tahu Keksin dulu. Baik, Pak Sheng. Halo, Ahau. Lama nggak ketemu. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Wah, Bro Sheng. Jarang banget lo nelpon gua. Setelah Bos Lin naik jabatan, kami cukup sibuk. Acaramu yang kemarin keren juga. Jangan, Bro, jangan panggil aku gitu. Orang aneh. Nggak ada apa-apa juga. Cuma mau kontak lo aja. Kalau sibuk, kayaknya nggak bakal pergi kemana-mana. Selera dia dari dulu nggak berubah. Pasti masih di resto hotpot itu. Yezi. Cepet bacain buatku, lihat ada info apa di situ. Setelah dibahas, diputuskan, proposal rekrutmen Lin dari perusahaan Anda tidak lolos. Tapi karena kualitas proposal Anda bagus, kami undang perusahaan Anda dan Lin Group buat kolaborasi Project 520. Proyek khusus info lebih lanjut silakan hubungi. By phone. Aku berhasil. Kamu berhasil. Keksin sayang. Keksin kita keren banget. Aku sudah lihat pengumuman rekrutmen Sinki. Yu Keksin, kamu gagal. Nanti aku kabari HR, kamu juga siap-siap aja. Bagaimanapun juga, kamu bakal pindah ke logistik. Sepertinya kamu bakal kecewa, wakil manajer Chen. Benar, aku memang nggak dapat proyek rekrutmen Shinki. Tapi, aku dapat proposal dari Lin Group. Project 520. Sedang aku follow up, silakan cek. Apa katanya? Ini lebih besar daripada proyek Shinki. Dananya juga lebih tinggi. Chen Jaki,
Aku mampu berdiri di samping Sheng Chuan. Aku selalu hormat sama kamu. Semoga nanti kamu jangan lakukan hal yang bikin aku kecewa. Aduh, mau gandeng tangan, bilang aja. Kak, cara kamu pacaran kayak anak kecil banget. Aku takut kamu ilfil sama aku. Udah, makan aja. Ini semua makanan favorit kamu. Bos Sheng, Keksin, kalian. Pokoknya mereka sudah tahu aku punya pacar. Kalau kalian sudah lihat, aku langsung ngomong aja. Benar, pacarku itu Yu Kexin. Astaga, kalian benar-benar rahasia banget. Aku juga nggak nyangka. Iya juga ya. Kalian gila banget sih. Aku sih nggak ngerasa. Belum waktunya kan. Yezi, Aceng tolong rahasiakan dulu ya. Boleh? Tentu. Tapi kalian juga harus tunjukkan sedikit niat baik dong. Misalnya sekarang, traktir kita makan minum. Sekalian, ceritain kisah cinta kalian. No problem. Nanti aku traktir ronde berikutnya. Makanannya sudah lengkap. Ayo makan dulu. Tapi ceritain dulu dong. Kalian berdua gimana sih? Aku penasaran banget. Sampai nggak bisa makan? Makan dulu aja. Sambil makan, sambil tanya. Mau tanya apa? Kami akan jawab dengan jujur. Yezik, kalian berdua, gimana ceritanya sih? Kamu malah ngomongin aku. Jangan ngaco deh. Kami nggak seheboh kalian kok. Ayo bilang, kapan jadian? Baru sebulan lebih, waktu dia pulang dari sakit, kita langsung jadian. Siapa yang ngomong duluan? Ngomongnya di mana? Tentu aku di kantorku. Wah! Kalian keren banget. Sembunyi rapat banget. Hari itu di kantin Pak Sheng bilang punya pacar. Keksin sampai kecekik. Pantes aja. Waktu itu aku cuma iseng. Gosipin kamu dan wakil dir. Ceng, maaf ya maaf. Khidmat kalian dua. Ayo cepat minum bareng. Ayo, Ucapan ngelantur aku. Jangan dimasukkan hati. Mana mungkin. Pak Sheng, Semoga ini bukan cuma iseng. Tolong jaga Keksin baik-baik. Keksin itu lugu dan polos banget. Kalau soal cinta, dia selalu totalitas. Langsung terjun aja. Akhirnya selalu dia yang sakit. tenang. Aku sungguh suka dia. Akan jaga dia baik-baik. Dan aku serius mau nikah sama dia. Baru mulai pacaran. Keksin, buruan lihat grup kantor kita deh. Ada masalah. Jangan sedih, Keksin. Aku tahu tiap kasusmu. Gimana kamu selesain semua? Jangan dengerin omongan mereka. Orang kayak Cendong, berani-beraninya bohong. Ciki yang ngelakuin semua. Kamu nggak merasa semua ini terlalu matang persiapannya? Sengaja pas Sheng Chuan lagi dinas luar beberapa hari ini. Yang paling tahu soal Sheng Chuan kan dia juga. Ayo kita temui dia, tanya langsung. Dia ini udah keterlaluan. Jangan pergi. Kita nggak punya bukti. Nanti malah dipelintir omongan. Yezik. Sheng Chuan bohongin aku. Katanya mau serius sama aku. Tapi kenyataannya aku yang paling akhir tahu. Kalau dari awal aku tahu nggak akan deket-deket sama dia. Kalau dari awal aku tahu nggak akan deket-deket sama dia. Mungkin dia nggak sengaja bohongin kamu. Pasti ada perkara yang dia nggak bisa bilang. Jangan sedih, Keksin. Kayaknya dia tulus sama kamu. Ada aja orang muka tebal. Sekarang bisa duduk tenang tanpa peduli. Ngomong apa sih kamu? Siapa yang berani ngomong lebih? Aku lihat langsung balik ke sini. Kamu nggak apa-apa kan? Ceng Jaki, kamu nggak waras ya? Kenapa dia bisa gampang banget dapetin kamu? Kalau dia nggak pergi, aku nggak masalah ngusir dia langsung. Aku bener-bener nggak nyangka kamu bisa segitu kejamnya. Ceng Jaki, kamu kira kamu hancurkan dia? Enggak. Kamu malah hancurkan dirimu. Besok tim audit datang, live siaran. Kalau kamu campur tangan, cuman bikin Keksin makin malu.
Nggak percaya, coba aja. Yezi, Keshin pergi kemana? Dia lagi murung. Katanya mau tenang sebentar. Bos Sheng, coba lihat ke rooftop. Makasih ya. Mending siapin mental. Keshin soal. Kamu nutupin identitas, dia cukup marah. Keshin, ini semua gara-gara aku. Aku bakal tangani baik-baik. Gimana cara kamu selesaikan? Mau pakai status Pangeran Shengxi untuk beresin semua. Lalu aku gimana? Orang-orang bakal anggap aku kayak yang mereka bilang. Hal itu meski aku nggak lakuin. Mereka tetap pikir aku pelakunya. Keshin, dengar aku. Besok tim audit datang ke sini. Aku takut mereka bakal nyakitin kamu. Aku nggak mau kamu terluka. Siapapun yang datang sama aja. Urusanku nggak usah dicampuri. Kamu kasih tahu soal tim audit besok. Itu udah cukup. Sisanya nggak perlu urusin. Keshin, kamu marah ya? Aku nggak sengaja bohongin kamu. Aku cuma mau nunggu waktu yang tepat baru bilang ke kamu. Apapun alasannya, faktanya kamu bohongin aku, Seng Chuan. Halo Ketua Chen, saya dari perusahaan Ruishang, wakil GM Cheng Jiaki karena GM Sheng Chuan terkait kasus ini. Jadi selanjutnya saya akan bantu kerja sama penuh sama Anda. Wakil manajer Chen. Tempatnya sudah siap kan? Sudah siap. Bisa mulai kapan saja. Silakan ke sini. Kenapa orangnya belum datang? Sudah hampir waktunya. Kalau lewat 30 menit, bakal dianggap ngaku salah otomatis. Masih ada 10 menit kan, Ketua Chen? Nggak terlalu buru-buru kah? Yu Keshin kayak gitu. Penakut. Nggak punya latar belakang. Sheng Chuan juga nggak dukung. Takut mundur itu wajar. Lebih baik hari ini. Dia nggak usah datang. Maaf, para atasan, tadi ada urusan jadi telat. Karena semua sudah lengkap, mari kita mulai. Sekarang pemeriksaan kerja. Karyawan Ruishang, Yu Kexin, resmi dimulai. Ada 3 poin yang diperiksa. Pertama, Proyek perayaan 30 tahun Shengxi Group, perencanaannya. kedua, proposal group link. Bonus 1,8 juta. Ketiga, hidup tidak teratur. Pengaruh pada kerja. Yu Kexin, Isi laporan yang kami terima adalah 2 kasus yang kamu tangani. Cara dapat bonus. Tidak wajar. Jika kami temukan bukti, kami akan tuntut secara hukum. selanjutnya, kehidupan pribadimu kacau. Buruk bagi perusahaan, kami juga akan memecat kamu. Yu Kexin, untuk tuduhan di atas dan laporan, apakah kamu mengakuinya? 3 bukti di atas. Semua saya tidak akui. Tidak akui. Jadi apa buktimu? Sekarang, saya pakai laptop saya untuk tampilkan bukti saya. Di video bisa lihat, saya tunggu dari pagi sampai malam. Selain ke toilet beberapa kali, tidak pernah pergi. Sampai malam, saya sendiri serahkan kasus ke tangan Kepala Chen, baru pergi. Kalau memang karena Sheng Chuan, kenapa saya sampai segitu capek? Capek nunggu 17 jam, cuma buat serahkan kasus ke tangan mereka. Bukan minta Sheng Chuan, langsung bantu saya. Bantu selesaikan. Sekarang saya panggil saksi pertama saya. Semua orang bilang, Aku dan Sheng Chuan itu teman baik. Jadi kenapa proposalnya nggak langsung dikasih ke aku? Lagi pula, aku ketemu Yu Kexin juga cuma pas makan. Bahkan Sheng Chuan saat itu nggak di sana. Dia bisa aja langsung bilang ke aku, kalau dia pacar Sheng Chuan. terus langsung aja dapat proyeknya. Tapi dia nggak lakuin itu. Akhirnya, proposal proyek Shinki sebenarnya nggak lolos. Tapi proposalnya menarik buatku. Proyek 520, tentu aku kasih ke dia. Sekarang aku panggil saksi kedua. Gawat. Kalau Cendong buka suara soal aku, habislah aku. Yu Kexin, kamu pinter juga. Terlambat. Rencanaku gagal. Aku juga nggak biarin kamu enak. Chen Jaki udah kasih kamu duit kan? Sekarang cuma ada satu cara. Kamu sendiri yang jelasin ke tim audit.
Bilang kamu ngasal gara-gara dendam. Kalau nggak mau, aku bakal laporin kamu ke polisi. Suap dan fitnah. Nanti polisi ke kantor. Bongkar siapa kamu, malu banget kan? Ini urusannya besar. Pikir baik-baik. Sebenarnya, karena aku selingkuh, Yu Kexin baru putus denganku. Lalu, hal ini juga diketahui pacar baruku. Dia ninggalin aku. Aku dendam, makanya ngomong ngawur di grup. Itu 3 bukti dari aku, para ketua. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya aja. Setelah pemeriksaan staf internal atas Yu Kexin, nggak ditemukan pelanggaran. Semuanya normal. Kexin, capek ya. Gimana kalau hari ini nggak usah kerja? Pulang istirahat aja? Keksin, Wakil Cheng, minta kamu ke ruang rapat. Dia mau ngapain lagi? Kexin jangan pergi. Yu Keksin, sebenarnya kamu mau apa? Wakil manajer Cheng, maksud kamu apa? Orang kayak Cendong, nggak mungkin bantu aku. Satu-satunya penjelasan, kamu melarang dia bicara. Kamu sebenarnya mau apa? Jangan-jangan, mau pakai ini buat ngancam aku ya? Cheng Jaki. Kamu tahu nggak? Waktu baru masuk kantor, aku mikir, kenapa ada orang kayak kamu? Cantik banget. Keren juga. Aku yakin hidupmu nggak gampang ya. Saat itu aku juga suka kamu. Aku tahu kamu teman baik Sang Chuan. Aku cuma mau kamu paham. Perasaan antar manusia. Cuman ada yang dalam atau dangkal. Nggak ada siapa cocok atau enggak. Kexin, kamu tahu nggak? Cheng Jaki resign? Dia sudah resign. Iya, kemarin kamu udah nggak dateng kan? Dia ajukan surat resign sore kemarin. Hari ini udah nggak kerja. Oh ya, kamu sama Bos Sheng gimana? Aku juga nggak tahu. Pokoknya dia terus ngechat aku. Aku beneran bingung. Gimana harus hadapin dia? Apa? Surat resign. Resign bareng-bareng. Hah? Cheng Jaki sudah pergi. Bos Sheng juga keluar. Sekarang kamu juga mau pergi? Pikir lagi, ya. Bos Sheng juga resign. Iya. Itu bukan jati dirinya. Semuanya udah terbongkar ya. Gimana mau bertahan? Mungkin balik ke Shangxi Group jadi pewaris perusahaan. Iya juga. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Nggak jadi pergi. Nggak jadi resign. Kakak bakal temenin kamu kerja bareng. Silakan pesanan Anda. Tunggu sebentar. Ini dari siapa? Nggak tahu, klien minta anonim. Tunggu. Aku nggak boleh tanda tangan ya? Sepertinya ketinggalan di mobil bawah. Nggak apa-apa, nggak usah tanda tangan. Tunggu. Kayaknya aku pernah lihat kamu. Bukan, aku cuma kurir. Lepas maskermu, biar aku lihat. Nggak bisa. Ini nggak bisa lepas. Ngapain ketawa? Belum pernah lihat orang rayu pacar ya? Sekarang kamu nggak bisa nakutin kita. Toh kamu cuma kurir. Bukan bos kita? Iya kan? Kenapa dandan kayak gini? Kamu kan pewaris Shangxi. Kan gara-gara kamu, aku chat kamu nggak dibalas, telepon juga nggak diangkat. Aku pengen ketemu kamu. Takut kamu nggak seneng, jadi cuma bisa beli sesuatu, datang buat hibur kamu. Anak orang kaya kayak kamu, cara ngegebet istri nggak gini dong. Harusnya kasih mobil mewah, barang mahal. Atau kirim ribuan mawar, penuhi kantor kita. Bukan, Keksin nggak suka begituan. Kalau aku lakukan, pasti udah ditendang. Wah, nggak nyangka putra Shangxi. Ternyata polos banget. Keksin, aku tahu aku nggak boleh bohongin kamu. Tapi aku cuma nggak mau kamu sedih.
Aku nggak bisa tanpamu. Kasih aku satu kesempatan lagi, Kexin. Sheng Chuan, anak nakal, Ayah. Kenapa ayah datang? kenapa aku nggak boleh datang? Kamu pacar anak ini. Yu Kexin. Ya ampun, jangan-jangan drama keluarga kaya gitu, Tuan Sheng umur hampir 40, baru punya bos Sheng. Bisa kebayang betapa pentingnya. Bukan mantan pacar, belum balikan lagi. Belum baikan maksudnya. Sheng Chuan, anak nakal, gimana janji sama ayah? 3 hari suruh bawa orangnya. Udah berapa hari nih? Aku Orangnya aja belum dibujuk. Anak bodoh. Hari ini kelihatannya bakal kena marah. Sini, ayah jangan emosi dulu. Aku lagi usaha. Lagi pula, Kexin sebentar lagi mau setuju. sebentar. Sebentar apanya? Pernikahan udah siap semua. Tahun depan mau punya cucu. Tapi kamu belum bisa bujuk dia. Aku nggak tahu kamu nurunin sifat siapa. Tuan Sheng nggak buat drama lebay nih. Mau nangkep calon menantu. Aku shock. Kexin, anak kita, Sheng Chuan, udah cerita semua ke aku. Hari ini juga udah aku omelin. Kalau kamu masih nggak puas, kukira bakal aku hajar lagi. Coba deh pikirin. Mau kasih dia satu kesempatan lagi nggak? Oke, aku nurut Om aja. Sheng Chuan, aku peringatkan ya. Aku cuma bisa bantu kamu tahan dia. Cara rayu, cara lamar, kamu pikirin sendiri. Jangan sampai aku nggak sempet gendong cucu. Kexin, makasih udah mau tetap di sisiku. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Wah,